Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD selaku dosen mata kuliah Teori Musik 2. Saya Wulandari Mustiarimbi dengan NPM 24130450112 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Musik 2. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana inversi berikut ini bisa dituliskan. Jelaskan mengapa pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan angka 4 di bawah, dan jelaskan mengapa bisa begitu. Terus uraikan secara rinci yang Anda ketahui, gunakan logika Anda. Termasuk juga jelaskan mengapa tingkat 6 inversi 1 itu ditulis dengan 6 saja di atasnya. Berikut juga tingkat 2 ditulis dengan 2 di atasnya, dan tingkat 5 ditulis dengan 6 di atas dan 5 di bawahnya. Jadi pada gambarnya ini kita bisa lihat bahwasannya chord ini dimulai dari tangga nada D, yang dimana tangga nada D ini merupakan 2 crash. Kenapa bisa kita menyimpulkan 2 crash? Karena di sini tanda crashnya ada 2, yang dimana letaknya itu ada di fis dan di cis. Nah, jadi pada tingkat pertama ini dimulai dari D. Kenapa bisa disebut tingkat pertama? Karena ini kan tangga nada D ya, 2 crash. Nah, tangga nada 2 crash ini, D ini isinya ada D, E, fis, G, A, B, cis, terus ke D lagi. Nah, kenapa bisa D ini tingkat pertama pada degree? Nah, itu karena di sini di D mayor ini dimulai dari nada D. Chord itu kan yang membentuk, chord ini kan terbentuk atas 3 nada ya. Jadi di sini ada nada D, fis, dan A. Kenapa bisa disebut tingkat 1? Karena dia dimulai dari nada D, yang dimana nada D ini merupakan nada pertama dari tangga nada D, yaitu tangga nada D 2 crash. Nah, di sini kita bisa lihat di tingkat 1 ini ada D, fis, sama A. Itu yang membentuk, makanya bisa disebut sebagai tingkat 1 pada degree. Dan untuk selanjutnya ini ada tingkat 4 inversi 2. Kenapa bisa disebut tingkat 4 inversi 2? Kita bisa lihat di sini bahwasanya kenapa tingkat 4? Karena dia dimulai dari nada keempat pada tangga nada D. Nah, apa nada keempat dari tangga nada D ini? Nah, nada keempatnya itu merupakan nada G. Nah, di sini kita bisa lihat ada nada G, B, dan D. Kenapa bisa disebut inversi 2? Karena di sini kita bisa lihat nada yang paling low-nya itu kan nada kalau misalkan inversi ini ya, kalau misalkan inversi 1 itu bassnya itu di nada kedua dari chordnya. Nah, kalau misalkan inversi 2 itu bassnya itu nada ketiga dari chordnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya tingkat 4 ini terdiri dari nada G, B, dan D. Nah, nada terendahnya itu kan D, makanya dia disebut inversi 2. Tingkat 4 inversi 2. Nah, untuk selanjutnya ini tingkat 6 inversi 1. Kenapa bisa disebut tingkat 6? Karena dia dimulai dari nada ke-6 tangga nada 2 crash D. Itu nada ke-6-nya itu B. Nah, di sini terdiri dari nada B, D, dan fis. Dan kenapa bisa inversi 1? Karena bassnya karena bassnya ada di D. Jadi
dia disebut dengan inversi 1. Dan untuk selanjutnya ini pada tingkat kedua, ini ada nada E, G, B, D. Kenapa bisa disebut tingkat 2? Karena dimulai dari nada kedua pada tangga nada D. Nada keduanya apa? Nada keduanya itu E. Jadi D, E. Nah, di sini chord yang membentuknya itu ada E, G, B, dan D. Nah, kenapa ada 2 di atasnya? Karena ini merupakan root. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada tingkat 5. Pada tingkat 5 ini, kenapa tingkat 5? Karena nada awalnya itu dimulai dari nada kelima pada tangga nada D. Apa nada kelimanya? Yaitu A, dan ini yang membentuknya itu ada A, cis, E, dan G. Nomor 2, dalam teori musik dan ada istilah enharmonis atau not yang sama tapi penulisannya berbeda. Nah, jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Misal dalam tangga nada G, susunannya G, A, B, C, D, fis, dan G lagi. Nah, kenapa fis ini ditulis fis, bukan ges? Jelaskan maksudnya. Nah, jadi menurut pemahaman saya, menurut apa yang sudah saya pahami, enharmonis ini kan merupakan konsep yang dimana 2 nada yang secara teori berbeda nama, tetapi memiliki nada yang sama. Nada yang sama di sini ya alias notnya ya emang itu notnya sama, suara notnya tuh sama, dan notnya sama. Hanya saja jika dalam teori musik itu penulisannya berbeda. Kenapa? Tujuannya buat apa sih? Nah, jadi tujuannya itu untuk atau agar kita mempermudah dalam membaca notasi tersebut. Jadi contohnya di susunan tangga nada G tadi itu kan ada G, A, B, C, D, E, fis, terus ke G lagi kan. Nah, kenapa fis ini nggak ditulis fis, bukan ges? Itu supaya untuk mempermudah dalam membaca notasinya. Begitu. Pertanyaan ketiga, belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi di luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi, dan menguasai notasi musik. Lalu, apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik itu? Terus apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Jelaskan secara lengkap. Jadi menurut saya, pendapat saya sendiri, itu yang membedakan musisi ataupun pemain musik yang kuliah atau belajar teori musik dengan yang tidak kuliah teori musik adalah pada pemahaman struktur musik lebih mendalam dan kemampuan mengajarkan musik secara tersusun ataupun sistematis. Jadi itu tadi yang membedakan antara seorang musisi ataupun seorang guru yang belajar teori musik dan yang tidak belajar teori musik. Nah, jadi ketika kita sebagai seorang musisi ataupun seorang guru yang paham akan konsep ataupun teori musik, itu akan lebih mudah dalam mengajarkan ataupun pada pemahaman tentang musik. Nah, yang kuliah itu mampu menjelaskan pemahaman tentang musik secara sistematis atau secara tersusun, sedangkan yang tidak kuliah itu kan sebaliknya. Bahkan yang nggak kuliah ini kesulitan dalam mengajarkan ataupun menjelaskan kepada orang lain. Karena pada umumnya yang tidak kuliah teori musik ini, mereka belajarnya secara autodidak sendiri. Jadi terkadang pemahaman mereka tentang musik itu kurang mendalam dan tidak terstruktur secara sistematis. Nah, jadi kesimpulannya, teori musik ini memberikan pondasi kuat untuk memahami dan mengajarkan musik dengan lebih sistematis dan luas. Nah, jadi pentingnya implementasi
penerapan teori musik dalam menjadi seorang musisi ataupun seorang guru itu pada pemahaman struktur musik dan bagaimana kemampuan kita sebagai calon guru itu memahami bagaimana cara mengajarkan musik dengan terstruktur ataupun dengan teori-teori pembelajaran yang memang sudah diajarkan pada pembelajaran teori musik. Nah, kalau misalkan yang tidak sekolah teori musik ataupun tidak kuliah teori musik, mereka mampu bahkan sangat-sangat hebat dalam bermain musik, dan teknik-teknik yang mereka lakukan itu teknik-teknik yang tinggi. Namun pada pemahaman ataupun pada pemahaman secara sistematis tentang teori musik ini, mereka masih belum begitu mendalam akan pemahaman tersebut, dan mungkin banyak dari musisi hebat ataupun musisi-musisi yang tidak belajar akan teori musik itu mereka mampu bermain musik dengan sangat-sangat baik, namun kesulitan dalam mengajarkan musik itu sendiri kepada orang lain. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi ataupun terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.